Teman-teman, kalian ada ide tidak bagusnya kita buat apa ya untuk tugas kerajinan tangan ini? Rampi, kamu ada ide tidak bagusnya buat apa? Masalah hidupku sudah terlalu banyak, Rampi. Tidak usah ditambah lagi. Astagfirullah. Apa yang begitu? Kamu Koci, bagaimana? Kamu ada ide tidak kita harus buat apa? Kalau tugas kerajinan tangan ini sih, saya punya ide yang sederhana. Ide sederhana? Apaan tuh? Bagaimana kalau kita membuat baju astronot dari barang-barang bekas, lalu mengirimkannya ke NASA yang ada di Amerika Serikat, lalu nanti mereka akan memakainya ke bulan, lalu ke Mars, lalu ke Jupiter, lalu ke Neptunus, lalu kembali ke bumi, dan akhirnya mendarat ke matahari. Wow, sangat sederhana ya, Koci. Sangat sederhana. La ilaha illallah. Tidak sederhana itu, Koci. Astagfirullah. Curi-curi. Bagaimana ya ini ide? Kenapa ide tidak ada bermunculan ini? Sedangkan tugasnya sudah akan dikumpul 3 hari ke depan. Berak bersama enggak tuh? Emang boleh seberak itu? Kenapa kamu tiba-tiba memiliki ide itu, Rampi? Astagfirullah. Bukannya ide yang datang, WC-nya malah mampet karena menerima buang air besar sebrutal itu. Sebenarnya ada cara sih untuk melatih pikiran untuk mendapatkan ide. Hah? Melatih pikiran untuk mendapatkan ide? Seperti apa itu, Koci? Jadi kita berada di situasi yang senyap untuk memfokuskan pikiran kita, berpikir jernih dan merilekskan saraf-saraf kita. Karena kita kan terbiasa dengan suara yang besar, suara yang ribut dari kalian semua yang terus sampai jadi kita tidak bisa fokus. Lalu solusinya apa, Koci? Solusinya itu kita fokuskan pikiran kita dulu dengan cara menutup mata kita, lalu menarik nafas kita dalam-dalam dan menghembuskannya. Begitu. Banyak sih yang mencoba cara ini untuk konsentrasi. Jadi saat dia sudah menarik nafas lalu menghembuskannya, dia akhirnya fokus. Begitu. Tutup mata dulu. Iya, jadi tutup mata. Lalu tarik nafas. Hembuskan perlahan. Lalu buang. Dan konsentrasi. Ada suara ngomong.
sudah, kita ulang ya. Tutup mata, tarik nafas, hembuskan perlahan. Bukan saya, bukan saya, bukan saya. Kalau tidak ada yang mau mengaku, ini akan menjadi fitnah seumur hidup di antara kita. Cepat mengaku, siapa? Cepat. Saya akan analisis dari baunya. Nauzubillah min zalik, nauzubillah min zalik. Baunya sangat membuat trauma ya. Ini tadi yang saya cium ini perpaduan antara memakan kangkung tumis dengan ikan teri dan ikan asin sambal rica-rica dan dicampur nasi hangat beserta acar-acar mangga. Siapa yang tadi makan begitu? Siapa yang makan begitu? Tadi kamu Rampe makan apa? Kalau kamu Koci makan apa? Tadi aku cuma makan kepiting Alaska yang ditaburi emas kok. Tadi saya makan ikan terisi sedikit, tapi saya tidak makan kangkung tumis. Saya juga tidak makan itu, apa acar-acar mangga. Saya tidak makan seperti itu, saya tidak makan seperti itu. Ini bukan kentut saya, ini bukan bau kentut saya. Siapa ya kira-kira yang kentut di antara kita? Mama yang kentut. Tadi mama yang makan kangkung tumis ditambah ikan teri dan ikan asin sambal rica-rica dicampur dengan nasi hangat dan ditambahkan topping acar-acar mangga. Mengapa aroma dari kentiutnya sangat-sangat berkesan? Mak, sepertinya kentut mama berpotensi menjadi aib keluarga kita. Mohon maaf lahir dan batin. Kalian lagi apa itu kah? Kalian lagi apa? Seperti sekte-sekte sesat. Kalian tidak ikut sekte sesat kan? Nauzubillah min zalik. Ini mah, kita lagi disuruh mengerjakan tugas kelompok kerajinan tangan. Tapi di dalam tugas itu kita bisa menemukan lebih dari satu ide. Dalam satu kelompok, semakin banyak idenya itu, semakin tinggi nilainya. What? Tugas kerajinan tangan? Aduh, tolong ya. Tolong, jangan minta bantuan mama untuk memikirkan idenya. Pikiran mama ini lagi penuh sekali. Tolong, 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 tolong. Pikirkan sendiri. Makanya tadi kami bertiga mau konsentrasi. Tiba-tiba mama datang kentut. Memboleh si kentut itu. Oh ya sudah nak, ya sudah. Lanjutkan ini tadi kegiatanmu, lanjutkan. Lanjutkan. Jadi kita ulang saja ya guys, sampai kita menemukan idenya. Kita harus berjuang. Kita harus menemukan ide itu ya. Kita harus berjuang bersama-sama. Kita tidak boleh saling melepaskan genggaman. Ya. Kita sepakat ya. Kita sepakat kita maju bersama. Kita berjuang bersama. Oke. Ingin kesedot ubun-ubunnya sampai arwahnya bernyanyi. Caca Rica. Sudah. Kita mulai. Ya Allah, tolong permudahlah ya Allah. Hamba tidak sanggup melihat anak-anak ini dihantam kerasnya kehidupan. Tolong. Apaan tuh? Baik, seperti yang anak-anak sekalian ketahui, kalau hari ini kita akan presentasi karya kerajinan tangan, oke? Jadi ini berkelompok, tapi Bapak udah nentuin kalau dalam satu kelompok itu boleh lebih dari satu karya. Untuk kelompok pertama yang tampil sesuai urutan, kelompoknya Tabe ya. Tabe, nama kelompoknya apa nak? Bocil Maut. Sebenarnya kemarin kami mau menamakannya bocil-bocil yang berjalan di jalan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak. Tapi terlalu panjang. Kayaknya yang pertama aja nak, nggak apa-apa. Yang pertama aja. Ya sudah, boleh langsung presentasi karyanya apa? Baik, jadi
Tunggu sebentar. Itu apa, Nak? Galon, Pak. Bapak tahu itu galon. Maksudnya, Tapi ini bukan sembarang galon, Pak. Jadi teman-teman sekalian, ini bukan sembarang galon. Karena ini adalah tas galon. desain yang sangat merepotkan, tidak efisien, dan tidak ramah lingkungan. Tas galon dapat digunakan oleh anak muda maupun bocil sebagai gaya-gayaan untuk mendapatkan pengakuan bagi yang haus validasi. Talinya yang dibuat dari bahan berkualitas yang sangat murah tidak akan menambahkan kepercayaan diri bagi yang memakainya. Pasti banyak yang penasaran bagaimana sih cara memasukkan barang ke dalam tas galon ini. Caranya cukup mudah. Anda tinggal membuka bagian ujung atas di galon ini, lalu memasukkan benda-benda yang muat di dalamnya. Untuk yang ingin memasukkan ban mobil, mohon maaf, tidak bisa. Oh iya, Anda juga bisa memasukkan air ke dalam tas galon ini. Jadi jika Anda kehausan, Anda tinggal membuka tutupnya lalu bluk 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 bluk. Hilang dah hausnya. Itulah kegunaan tas galon ini. Didesain khusus untuk merepotkan pemiliknya. Tidak direkomendasikan untuk digunakan sehari-hari karena akan terlihat membanggakan. Terima kasih. Tas galon. Sudah, Pak. Sudah, turun. Karya berikutnya dari Koci ya. Baik, selanjutnya saya, Pak. Halo semuanya, saya Koci, salah satu anggota dari Bocil Maut. Di sini saya membawa sebuah kerajinan tangan yang sangat sederhana, yang alhamdulillah berhasil saya buat dengan bantuan beberapa tim. Beberapa tim? Maksudnya bagaimana, Nak? Iya, Pak, saya menggunakan beberapa tim karena pengerjaannya memang butuh beberapa ahli profesional. Tapi ini hal sederhana saja kok, Pak. Hal sederhana tapi butuh tim profesional. Memangnya kamu buat apa, Nak? Jadi, yang saya buat adalah... Sebentar ya, Pak, saya keluar dulu. Tada! Apa sih, Bang? Hei! Pesawat terbang sederhana yang dibuat dari alat-alat bekas buatan Koci. Pesawat terbang sederhana? Itu pesawat terbang asli, Nak. Alat-alat bekas bagaimana kalau itu pesawat asli? Jadi Pak, pesawat ini memang dibuat dari alat-alat bekas. Seperti bodi dan sayapnya. Itu bahan utamanya diambil dari jet pribadiku yang sudah tidak digunakan, Pak. Jadi dibuka, lalu dilelehkan dan dibentuk seperti itu. Untuk kursi di pesawatnya juga alat bekas, Pak. Jadi kursinya itu saya ambil dari sofa yang aku punya di pulau pribadi milikku. Dan sofanya sudah lama tidak aku gunakan, Pak. Yang kamu buat ini bukan kerajinan tangan lagi, Nak. Bapak cuma minta kerajinan tangan yang sederhana. Ini bukan kerajinan tangan lagi. Ini udah produksi profesional ini, Nak. Ini udah lebih dari proyek pemerintahan, Nak. Astagfirullah, terlalu bagus untuk kerajinan tangan. Jadi inilah kerajinan tangan sederhana yang Koci buat. Semoga teman-teman suka ya. Terima kasih. Sudah, Pak. Silakan tur. Ya Allah, satu siswa lagi. Entah keanehan apa lagi nih. Ya, yang terakhir Rampe, silakan, Nak.
Itu apa lagi, Nak? Kata yang kurang pantas. Maksudnya? Itu bersin beneran kan? Dengan ini Bapak mengucapkan dan memutuskan untuk menghapuskan tugas kerajinan tangan untuk tahun-tahun berikutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.